Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terbaru, bukti dari kuasa hukum Yosef, kasus pembunuhan Subang, Danu sudah bisa menjadi tersangka. Sekarang ini dalam pengungkapan kasus Subang tersebut Polda Jabar kembali mengulang pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yang diduga untuk melengkapi BAP pelaku yang sudah dikantongi polisi. Baru-baru ini tanggal 6 sampai 7 Desember tahun 2021 secara berturut-turut Desember tahun 2021, saksi Muhammad Ramadhanu alias Danu diperiksa di Mapolda Jabar. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan Danu jadi calon tersangka namun ini baru praduga tak bersalah karena hanya penyidiklah yang menentukan. Namun bila-bila diteliti pada data dan fakta yang telah diungkap penyidik dan juga ahli forensik memang mulai mengarah ke Danu, seperti menerobos TKP yang sudah digaris polisi yang diduga bisa menghilangkan barang bukti di TKP, ada sidik jari di TKP, tes DNA, dan selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah sehingga menambah kecurigaan penyidik. Beberapa fakta yang diungkapkan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat yang bisa membuat Danu langsung jadi tersangka. Menerobos garis polisi polis lain, yang bisa dikategorikan melanggar hukum pidana. Beberapa waktu yang lalu masalah ini pernah dilontarkan oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya Danu dan oknum Banpol itu telah leluasa menerobos garis polisi polis lain tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam keterangan menurut Rohman Hidayat, bila menerobos berarti sudah melanggar pidana karena saja mereka menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 221 ayat 2. Tetapi konteksnya pada datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh, atau menyuruh orang lain? Itu jelas dia sudah melanggar itu, ujar Rohman Hidayat. Yang jelas setelah TKP di polis lain siapapun tidak boleh masuk ke TKP dan barang siapa yang masuk itu sudah melanggar KUHP dan bisa dijadikan tersangka. Makanya saya minta polisi segera menetapkan Danu dan oknum Banpol sebagai tersangka, ungkap kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. 2. Adanya puntung rokok milik Danu di TKP. Masalah sekarang yang sedang hangat-hangatnya adalah tentang adanya puntung rokok yang sempat dibahas oleh penyidik baru-baru ini. Penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat begitu yakin soal puntung rokok yang ditemukan penyidik di rumah tempat kejadian perkara TKP, adalah milik Danu. Kami meyakini itu puntung rokok milik Danu, namun itu memang pastinya ada di penyidik dan penyidiklah yang lebih tahu. Hanya saja kami berasumsi seperti itu berdasarkan keterangan Pak Yosef yang telah disampaikan ke penyidik, ujar kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat kepada desjabar.com Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 malam. Berikut ini beberapa fakta lain yang terungkap hingga memberatkan Danu. 1. Adanya tapak tangan di sekitar TKP dan diakui oleh Danu. Dalam olah TKP, penyidik menemukan tapak tangan Danu di sekitar TKP. Tangan yang ada di sekitar lokasi, Danu mengungkapkan bahwa ia disuruh membantu membuka pintu yang susah dibuka dan tidak memakai sarung tangan. 2. Adanya sidik jari di dalam mobil korban. Mengenai sidik jari Danu di mobil tempat pembunuhan, Danu mengaku sempat diajak oleh polisi. Disuruh sama polisi ikut, Danu juga tadinya gak mau ikut, jadi ikut aja, nurut, ungkap Danu. Yang dimaksud Danu polisi adalah Banpol. 3. Oknum Banpol. Fakta lainnya yang menyeret nama Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah soal anggota bantuan polisi, Banpol, yang menyuruh Danu menerobos tempat kejadian perkara TKP. Namun untuk hal yang satu ini, tim pengacara Danu mendapat bukti rekaman pengakuan Banpol saat menceritakan kejadian masuknya dia ke TKP itu kepada seseorang. Pengacara Danu Ahmad Taufan mengungkapkan, bukti rekaman ini bisa meyakinkan bahwa kejadian Danu masuk TKP karena disuruh Banpol.
Menurut kami kejadian Banpol masuk lokasi itu benar adanya. Kami punya bukti rekaman. Pengakuan Banpol menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang. Tidak ada lagi alasan untuk menilai kejadian Banpol ini tidak ada, tegas Ahmad Taufan dalam channel YouTube Heri Susanto. Sebab itu kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mendesak kepolisian untuk segera memeriksa oknum Banpol. Apa, kenapa, tujuannya apa masuk ke TKP? Lalu seandainya saat itu Danu tidak ada, apakah oknum Banpol akan tetap masuk ke TKP dan menguras kamar mandi sendiri? Polisi juga sempat mengungkap DNA Danu ditemukan di TKP. DNA Danu terlacak pada sebuah puntung rokok. Namun soal DNA pada puntung rokok ini dijelaskan oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Menurutnya, kliennya Danu memiliki alibi kuat. Masalah puntung rokok pernah diungkapkan oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Seperti yang dilansir dari tayangan video YouTube Heri Susanto, yang dilihat pada hari Selasa tanggal 7 November tahun 2021. Jadi kalau banyak orang yang memperdebatkan puntung rokok sebenarnya simple aja. Sebenarnya, puntung rokok bisa dicari tahu, umurnya itu sudah berapa lama, ungkap kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. 4. Terendus anjing pelacak. Selain pernyataan Yosef itu, Danu juga diendus oleh anjing pelacak polisi saat olah TKP pertama. Anjing pelacak polisi terus menggonggong ke arah Danu yang sedang dimintai keterangan. Mudah-mudahan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini polisi cepat menangkap otak pelakunya.